Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ja'ala bai'atana al-bai'atal hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Para hadirin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat menyerap kebaikan dan nilai-nilai positif dari kehidupan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar takwa ini, marilah kita bertakwa kepada Allah dalam segala situasi. Adapun nasihat takwa pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin menguatkan mental di tengah lingkungan yang toksik dan fatal. Kadang kita bergaul, berteman, bertemu dengan orang-orang, baik itu sekilas, beberapa waktu, ataupun dalam tempo waktu yang lama. Kita melihat berbagai karakter-karakter, berbagai sifat, baik yang positif maupun yang negatif. Ada orang-orang yang melemahkan mental dan semangat hidup kita. Kita melihat mereka-mereka yang terkadang menunjukkan ketidaksukaan kepada kita.
atau melakukan manipulasi, bercerita seakan-akan dialah orang yang hebat, dialah yang paling smart, dia yang paling tangguh, dan berada dalam lingkungan yang negatif, itu benar-benar menyesakkan dada. Al-Kisah di suasana tempat Nasruddin Hoja berada. Pada saat itu terjadi pertempuran. Pejuang-pejuang telah kembali dari pertempuran. Termasuk Nasruddin ikut juga berjuang ketika itu. Lalu ada beberapa pejuang yang mencoba untuk membangga-banggakan dirinya di hadapan masyarakat ketika itu. Kata pejuang yang pertama, waktu aku berperang tadi, tanganku dicucuk berdarah. Dalam kondisi seperti itu, tapi aku masih bisa menghabisi 5 orang musuh. Kata pejuang yang lain, kau belum apa-apa. Kakiku dipanah, punggungku terpanah, tanganku disabet dengan pedang. Ketika itu aku berdarah-darah. Tapi aku bisa menaklukkan selusin musuh, 12 orang. Bisa aku kalahkan. Datang Nasruddin, mendengar ocehan mereka yang gak sesungguhnya. Dia pun sampaikan di hadapan masyarakat banyak ketika itu. Kalian tahu, aku berhadapan langsung dengan orang yang besar, tegak badannya, tinggi 10 kaki dariku. Lalu dia menebas kepalaku. Kepalaku pun jatuh menggelinding ke tanah. Lalu aku ambil kepalaku lagi, kupasang. Lalu aku berjalan seakan-akan tidak ada kejadian. Dari kisah tersebut, bagaimana seorang Nasruddin yang ahli, bijaksana, berusaha tetap santai, rileks mendengarkan cerita-cerita yang diheboh-hebohkan. Seakan-akan dia mengatakan kalau memang bohong jangan tanggung-tanggung. Kan tak mungkin kepala sudah jatuh menggelinding lalu dipasang kembali. Dan dia mengatakan seakan-akan tak ada lagi kejadian. Memang gak ada kejadian. Tapi begitulah kita dalam menghadapi lingkungan. Kita banyak mendengar cakap orang, kita mendengar kata orang. Tetapi jangan sampai itu masuk ke dalam hati kita, membuat kita jadi minder, membuat kita jadi tidak rileks dalam bergaul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang maha rahman itu, mereka berjalan di atas muka bumi hauna, dengan santai, dengan tenang. Kenapa? Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Apabila ada orang-orang bodoh, ada orang-orang yang gak senang, yang mencaci mereka, yang menjelekkan mereka, yang bercerita yang gak enak, qalu salama, mereka itu berkata selamat ya. Dari ayat ini kita diedukasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi toxic relationship,
persahabatan yang beracun namanya. Karena membuat kita menjadi lemah kalau kita tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi mereka-mereka itu. Akan selalu ada orang-orang dalam lingkungan kita melakukan mental breakdown, melemahkan semangat kita supaya dia dielu-elukan, supaya dia dipuja-puja, dan kita pun terpuruk. Untuk menghadapinya, kita katakan qalu salam, selamat ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang toksik itu, teman-teman yang tak seiring dan tak seirama. Kita santai menjawabnya, selamat ya, kata Allah. Apa maksud daripada jawaban itu? Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan, laisa hadzal salam minat taslim. Ucapan selamat itu bukanlah ucapan selamat biasa. Kita mengucapkan selamat ya, congratulations, bukan. Wa innama hadzal taslim minat tasallum. Dan sesungguhnya ucapan salam ini, selamat ini adalah ucapan selamat untuk sesuatu hal, yang artinya adalah bara'atan minka, terserah lu ajalah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita begini begitu, mengucapkan kata-kata yang melemahkan mental kita, terserah lu ajalah. Itu maksud kata salam. Kau, aku. Bara'atan minka, aku terlepas dari dirimu. Supaya apa? Supaya energi negatif yang tercipta lewat lidahnya itu tidak mempengaruhi batin kita. Kita harus menyelamatkan diri kita, mengupgrade teman-teman kita. Bukan tak boleh berteman dengan orang yang negatif, tapi tidak boleh berakrab ria dengannya. Kita harus punya teman-teman yang memotivasi kita, yang membangkitkan semangat kita, yang membuat kita lebih optimis menjalani kehidupan, yang membuat kita lebih baik dari hari yang kemarin, yang membuat kita tetap semangat untuk tegar dalam menjalani kehidupan ini. Apa arti qalu salama lagi? Kata Imam Syaukani, artinya bisafhi wal hajril jamil, memaafkan mereka dan mundur secara teratur. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan kita itu begini begitu, dihina, dicaci, dicela, difitnah, diklaim ini dan itu, kita cukup maafkan sajalah mereka, karena mereka nggak tahu siapa kita. Kita tidak sejahat itu, kita tidak seburuk itu. Wal hajril jamil, dan mundur secara teratur. Jadi udah kita maafkan, lepaskan orang-orang yang demikian. Karena kata Dennis Lizard disebutkan bahwa the toxic people slowly kill you. Bahwa orang-orang yang berperilaku beracun itu, lingkungan yang negatif itu secara perlahan-lahan akan membunuh dirimu. Jadi the only cure, obat satu-satunya adalah is let them to go. Biarkan mereka. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Kita maju terus, maafkan mereka. Kenapa? Kalau membenci mereka, rusak kita. Karena kebencian itu, kedendaman, itu membuat hati kita jadi kotor. Kalau sudah benci, bisa rusak segala tatanan yang sudah rapi yang kita telah susun baik-baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian yang terakhir, kalau ada orang-orang yang negatif, yang berkata-kata yang tak baik terhadap diri kita, kita mendengar itu atau kita mendengar dari orang lain, qalu salama, katakan selamat ya. Apa kata Imam Syaukani? Artinya adalah salaman sadada. Artinya mengucapkan salam yang relevan. Kalau ada orang yang mengatakan buruk kepada kita, doakan dia dalam keadaan baik saja. Ya Allah, memang hati ini sakit, tetapi
Aku doakan dia, semoga dia sadar. Semoga dia menjadi lebih baik. Semoga lidahnya itu tidak digunakannya untuk menggunjing orang lain, untuk mengata-ngatakan orang lain. Jadi kita katakan doa, itu dia namanya salaman sadada, ucapan selamat yang relevan. Mereka menebar hal yang negatif, mereka menebar kerusakan, kita menebar doa. Kita melempar doa-doa kebaikan kepada orang-orang yang gak suka dengan kita. Begitulah kita dididik oleh Al-Quran supaya kita tetap tenang, rileks, menjalani hari demi hari dengan keadaan yang tetap positif. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan segala sesuatu yang tercipta di muka bumi itu khair, ada saja kebaikan di dalamnya. Maka walaupun ada hal-hal yang tidak mengenakkan, tapi kita bisa berusaha selalu menemukan jejak-jejak yang positif untuk kebaikan batin kita. Mari kita kuatkan mental kita, tetap tegar, tetap sabar, walaupun keadaan mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tetap kita tenang walaupun kita dihadang dan diserang. Tetap kita berhati tentram walaupun kita sedang dihantam. Tetap kita santai walaupun sedang dibantai. Karena ketika ketenangan itu terjadi, maka satu kemenangan sudah tercipta. Tapi ketika kebencian yang datang, 1000 kekalahan telah kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.